Oke, jadi banyak yang nanya ya, apakah smart tracker kayak gini itu bisa dipakai buat ngelacak motor atau dikalungin buat hewan peliharaan kayak kucing? Jawaban simpelnya sih bisa, tapi gue bakal jelasin lebih dalam supaya kalian bisa paham bedanya antara smart tracker sama GPS tracker. Jadi ini adalah smart tracker. Gue punya beberapa, ini ada AirTags dari Apple, terus ada Xiaomi Tag, dan ada opsi-opsi third party lainnya. Dan yang perlu kalian ketahui adalah semua smart tracker ini itu nggak punya GPS receiver, yang artinya mereka nggak bisa nentuin lokasinya sendiri. Loh, terus gimana dong cara kerja dari smart tracker ini? Jadi, semua smart tracker itu bekerja dengan cara memancarkan gelombang Bluetooth Low Energy yang bakal ditangkap sama gadget-gadget yang ada di sekitar. Dan gadget sekitar yang nangkap sinyal dari smart tracker ini bakalan lapor ke server pusat sesuai ekosistemnya masing-masing. Kira-kira analoginya kayak kalau misalnya ada anak yang hilang di mall terus nangis, nah orang-orang sekitarnya yang denger itu bakalan lapor ke pihak mall. Tadi saya di depan toko A di lantai 1, saya dengar ada anak nangis. Maka dari itu, kalau misalnya kalian buka aplikasi smart trackernya, yang kalian lihat di aplikasi ini adalah bukan lokasi smart trackernya, melainkan lokasi dari gadget-gadget sekitar yang terakhir mendengar sinyal dari smart tracker tersebut. Dan lokasi ini juga nggak selalu diupdate secara real time. Bisa jadi diupdate-nya tuh jeda interval beberapa menit sekali. Makanya menurut gue smart tracker itu paling cocoknya buat nge-track barang seandainya kita kelupaan terakhir taruh di mana. Misalnya terakhir ditaruh di rumah atau di kantor ya. Dan juga kalau misalnya barangnya itu keselip di dalam rumah dan kita posisinya udah deket sama smart trackernya, kita bisa aktifin fungsi buat nyalain suara dari smart trackernya biar bisa kecari barangnya. Nah, kalau misalnya buat ditaruh di mobil atau di motor atau misalnya dikalungin di hewan peliharaan atau ditaruh di tas anak, menurut gua masih bisa, tapi kalian harus aware sama keterbatasan dari smart tracker ini. Dimana ya kalau seandainya dia ada di lingkungan yang nggak ada gadget-gadget sekitar, itu ya lokasinya nggak bisa kelacak. Dan kalau tujuan utama kalian pakai tracker adalah untuk mendapatkan data lokasi secara real time untuk barang-barang yang rentan dicuri, kayak mobil atau motor, dan juga kalau misalnya anak takut diculik, menurut gue pilihan yang lebih tepat adalah GPS tracker. Kalau buat kendaraan tuh gue lihat ada beberapa opsi yang bentuknya kayak gini, dan kalau misalnya untuk anak, mungkin opsinya adalah pakai smartwatch anak yang udah ada GPS. Intinya adalah kalau untuk GPS tracker, itu datanya terupdate secara real time, dan nggak perlu bergantung akan keberadaan dari gadget sekitar. Yang perlu kalian ketahui dari GPS tracker itu ada dua. Yang pertama, GPS tracker itu makan energi lebih banyak. Biasanya kalau GPS tracker yang buat mobil atau motor, itu bakal dicolokin ke aki, supaya dia punya sumber energi buat nyala terus-menerus. Atau kalau misalnya smartwatch yang buat anak, itu bakal perlu di-charge beberapa hari sekali. Nah, yang kedua adalah GPS tracker itu butuh koneksi internet untuk update lokasinya ke server. Jadi, GPS itu harus dipasangin SIM card dan kalian juga harus berlangganan pakai data. Nah, dua faktor ini adalah hal yang nggak dialamin sama smart tracker, di mana smart tracker itu punya battery life yang panjang, biasanya rata-rata tahan sampai setahun baru perlu ganti baterai, dan yang kedua mereka nggak perlu koneksi internet, karena yang lapor ke server adalah gadget-gadget sekitar yang terhubung ke internet. Jadi itu dia perbedaannya smart tracker sama GPS, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gue udah bikinin tabelnya di sini supaya kalian bisa pertimbangin yang mana yang lebih cocok sama kebutuhan kalian. Semoga bermanfaat.